Shalom, selamat pagi saudaraku, sahabat LCD Ministry. Salam kasih buat kita semua. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik, sehat tentunya karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, sebelum kita melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan suara Tuhan yang akan menjadi pelita bagi langkah kita di sepanjang hari ini. Saudara yang terkasih, mari bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kami kepadamu Tuhan. Maha besar Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami nyatakan bahwa kami ada sampai dengan hari ini semua karena berkat anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang malam yang sudah berlalu menjaga kami dan melindungi kami. Terima kasih kami boleh bangun di pagi hari ini menikmati hari yang baru yang kembali Engkau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, mempersembahkan hidup kami. Dan kami mendengarkan tuntunan melalui kebenaran firman-Mu, agar supaya kehidupan kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, saudara yang terkasih, ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Matius 23 ayatnya yang ke-12 yang berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, semua orang punya ambisi, benar ya? Hanya kadarnya yang berbeda-beda. Ambisi itu suatu dorongan di dalam diri kita yang membuat kita terpacu untuk mengerjakan sesuatu dengan hasil yang baik, dan kita mempunyai tujuan di dalam ambisi itu. Apa yang ingin kita capai? Sebenarnya ambisi itu bukanlah sesuatu yang negatif. Cuma akan jadi bermasalah jikalau ambisi tersebut berlebihan dan tidak sebanding dengan kekuatan atau kemampuan serta potensi yang kita miliki. Maka orang tersebut tidak akan bisa melihat realita dengan jelas dan tepat. Saudara yang terkasih, pada dasarnya memiliki ambisi itu baik selama kita masih bisa mengendalikan ambisi itu dengan baik. Tetapi jika tidak, maka ambisi tersebut akan menghasilkan sikap yang ambisius. Ambisi yang positif akan mendorong seseorang untuk menghasilkan sebuah karya yang baik, untuk meraih prestasi. Sebaliknya, ambisi yang negatif akan membuat seseorang menempuh segala cara untuk mewujudkan keinginannya. Ambisi yang negatif akan membuat seseorang tidak mau kalah dengan orang lain. Ia akan mengejar popularitas, pujian, kedudukan yang tinggi, dan keinginan-keinginan lainnya dengan kekuatannya sendiri. Contoh lain dari ambisi yang berlebihan ditemukan dalam percakapan antara Yakobus dan Yohanes dengan Yesus di dalam Markus 10. Mereka bertujuan untuk menduduki posisi yang memiliki kehormatan dan kekuasaan tertinggi di kerajaan surga. Dan karena tidak sabar untuk menunggu dan melihat apakah Yesus akan menganugerahkan kehormatan itu pada mereka, maka mereka dengan beraninya memintanya, atau dengan beraninya bertanya kepada Tuhan Yesus tentang siapa yang terbesar antara murid-muridnya. Saudara, ambisi memang tidak selalu salah. Namun ketika ambisi begitu memenuhi pikiran kita sehingga kita tidak sabar menunggu janji Allah, maka itu akan menunjukkan bahwa kurangnya iman kita seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Apabila kita menyerahkan semua tujuan dan keinginan kita kepada Tuhan, maka kita dapat yakin bahwa Dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Itu menurut Dave Brannon. Saudara, akibat ambisi tidak tercapainya
maka ada begitu banyak orang yang akhirnya kecewa, ada begitu banyak orang yang akibatnya frustasi, bahkan tidak sedikit orang juga yang akhirnya jadi gila, masuk rumah sakit jiwa karena ambisinya tidak terjawab atau dia tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan. Maka itulah sebabnya kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri dari ambisi yang pada akhirnya akan membawa dampak negatif di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan yang mungkin bisa membantu kita agar kita tidak memiliki ambisi yang negatif dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita perlu peka terhadap batas-batas kemampuan kita sendiri. Jadi kita harus tahu nih, kemampuan kita ini sampai di mana. Jangan kita mengejar sesuatu di luar kemampuan kita, itu tidak baik. Yang kedua, kita perlu secara tajam menganalisa realitas dengan cara pandang yang benar. Kita perlu punya satu tujuan dan misi yang jelas dalam kita menjalani hidup. Jangan asal tabrak-tabrak aja. Saudara, kita harus pikirkan matang-matang apa visi kita, apa tujuan kehidupan kita. Jangan sampai melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, dengan cara mengucap syukur atas setiap pemberian Tuhan untuk kita. Apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita, syukuri, nikmati, jalani. Jangan kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi yang akhirnya akan membawa kita kepada kekecewaan, frustasi karena kita mengejar hal-hal duniawi. Syukuri apa yang Tuhan berikan bagi kita. Yang keempat, ketika kita memiliki rencana untuk kehidupan kita, visi dan misi yang tepat untuk tujuan kehidupan kita, maka kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Dalam hal ini kita harus tunduk kepada Tuhan, tunduk pada firman Tuhan, dan bukan kepada keinginan daging kita atau pada kehendak kita sendiri. Saudara, ketika kita sudah memiliki visi misi yang jelas, segala rencana-rencana kita bawa kepada Tuhan, kita minta hikmat daripada Tuhan. Jangan kita mengejar ambisi yang akhirnya akan menghancurkan kita, karena ambisi tanpa tuntunan dari Tuhan akan membuat kita hancur. Saudara yang terkasih, ambisi yang tidak benar akan mendatangkan kehancuran dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus dapat membedakan antara ambisi dan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16. Ketika kita begitu terobsesi akan ambisi dan tidak lagi membuka hati untuk mendengar suara Tuhan, maka Tuhan tidak lagi dipermuliakan dalam kehidupan kita. Saudara, segala pencapaian yang kita raih tersebut akhirnya menjadi sia-sia karena kita akhirnya mengakui betapa hebatnya kita, dan kita tidak lagi mengakui betapa hebatnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi ambisi dalam hidupmu? Hal-hal apa yang bernilai bagimu dan yang kamu impikan? Saudara, saya tahu, saya yakin kita semua memiliki mimpi, memiliki ambisi di dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tetapi hati-hati, ambisi yang salah, ambisi yang keliru bisa menghancurkan kita. Saudara, daripada kita berambisi untuk menjadi kaya, menjadi sukses, terkenal dan sebagainya, mari kita berambisi untuk mencari kekayaan rohani yang sejati di dalam Kristus Yesus. Dan mari kita menempatkan rasa aman kita di dalam Tuhan yang senantiasa mencukupkan hidup kita dengan kasih-Nya, bahkan dengan berkat-berkat-Nya yang luar biasa. Sekali lagi saudara, ambisi tidak keliru,
tapi akan menjadi keliru, akan menjadi salah ketika kita mengejar ambisi untuk kepentingan diri sendiri. Mari tempatkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga ambisi kita menjadi positif, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Saudara, jangan kejar materi, kejar Tuhan, maka Dia yang adalah sumber berkat pasti akan memberkati saya dan saudara. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami agar kami tidak berambisi di tengah-tengah dunia ini, karena ambisi yang keliru akan menyesat kami. Ambisi yang keliru akan membuat kami sombong dan akan membuat kami lupa diri. Ajar kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki ambisi yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan untuk berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, teruslah menyertai setiap langkah kami. Tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu, agar setiap hari, setiap saat kami menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami percaya penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, jangan miliki ambisi yang keliru, tapi miliki ambisi yang negatif untuk menyenangkan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan lewat apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa prokes, jaga kesehatan, dan jangan lupa like, subscribe, share untuk mendapatkan renungan kami setiap pagi. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati, melindungi kita semua sepanjang hari ini. Selamat pagi, Shalom.